Kita mau baca sama-sama di Bilangan 23 ayat yang ke-19. Bilangan 23 ayat yang ke-19 kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 23, Allah bukanlah manusia. Lebih kenceng lagi boleh yuk. 23, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Di ayat tersebut Tuhan itu menunjukkan kualitasnya. Tuhan gak kayak manusia, Tuhan itu beda. Kalau manusia sukanya janji tapi gak bisa nepati. Tapi Tuhan gak pernah begitu. Setiap perkataan Tuhan adalah kepastian. Bukan sekedar janji yang bisa berubah-berubah. Apa yang dia katakan pasti terjadi. Dia Allah yang setia, dia Allah yang konsisten, dia Allah yang bisa diandalkan. Pertanyaannya, kenapa penting bagi kita untuk tahu, untuk percaya Allah itu menepati janji? Kenapa? Karena janji itu ada. Janji itu buat kita, tapi syaratnya supaya janji ini buat kita harus percaya. Dan untuk percaya, kita harus tahu yang ngasih janji ini siapa. Karakter sang pemberi janji akan menentukan seberapa besar kita menggantungkan harapan kita kepada sang pemberi janji. Ada banyak orang gak gampang percaya sama janji, kenapa? Karena biasanya dikasih janji tapi gak ditepati. Ada orang-orang yang mungkin sakit hati gitu ya. Sama cowok udah gak bisa percaya lagi sama cowok. Kenapa? Karena sering disakiti. Akhirnya gak bisa percaya lagi. Atau bahkan diri kita sendiri. Seringkali kita sudah mengucapkan janji. Bukan berarti kita gak mau menepatinya. Seringkali kita tidak mampu. Beda dengan Allah kita, dia bukan hanya mampu menepati janjinya, tapi dia juga mau menepati janjinya digenapi ke atas hidupmu, 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 hidupmu dan hidupmu. Tepuk tangannya yang terbaik. Semua mujizat yang saya alami dalam kehidupan saya, biasanya itu dimulai dari rema. Biasanya saya berdoa, entah kemudian saya baca Alkitab dan tiba-tiba satu ayat itu pop out gitu ya. Dan saya tahu Tuhan sedang berbicara buat saya. Atau di khotbah-khotbah seperti ini. Itu seringkali saya juga dapetin rema, tiba-tiba ada sesuatu yang dalam roh saya yang menyala-nyala yang saya tahu, oh Tuhan bicara nih buat saya. Dan satu hal yang saya percaya, kalau Tuhan sudah berbicara, kalau Tuhan sudah ngomong, saya pastikan saudara, dia akan menjadikannya sampai jadi dalam hidupmu. Makanya kalau saudara sudah terima rema, jangan lepaskan rema itu. Tapi hidupi rema itu dan pastikan rema itu sampai jadi digenapi dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah main-main dengan perkataannya. Apa yang dia ucapkan pasti dia genapi, dia Allah yang setia pada janjinya. Tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Tadi kita belajar tentang Allah yang setia. Opositnya apa? Manusia gitu ya. Manusia yang tidak setia. Kita baca Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai yang keempat. Boleh nggak kita bacanya bergantian ya Bapak Ibu? 2, 3. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Ayat 2. 2, 3 baca. Karena sebagaimana mimpi, demikian pula perkataan bodoh disebabkan oleh banyak. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh, tepatilah nasarmu. Ayat 4. Lebih baik, 2, 3, lebih baik engkau tidak bernasar. Oke, saudara tipe yang kayak saya enggak ya? Kalau enggak ngerti baca Alkitab, saudara kepo gitu. Atau saudara tipe yang baca lucu aja gitu.
Saya tipe yang kepo gitu. Ketika saya nggak ngerti, saya akan berusaha mencari kayak referensi yang lain gitu. Nah ayat 2 tadi saya nggak ngerti maksudnya gimana sih. Sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan tuh maksudnya apa? Akhirnya saya baca di versi BIMK-nya. Saya bacakan ya buat Bapak Ibu Saudaraku. Makin bercemas, makin besar kemungkinan mendapat mimpi buruk. Makin banyak bicara, makin besar kemungkinan mengeluarkan kata-kata bodoh. Nah ketika saya udah ngerti, oh berarti kalau cemas, makin jadi mimpi buruk. Mimpi buruknya makin kita dapetin gitu. Saya renungkan lagi, saya baca lagi dari ayat pertama. Loh kalau gitu apa hubungannya? Ayat pertama kan ngomongin tentang jaga mulut gitu ya. Hatimu jangan mesti dijaga dan lain sebagainya. Dan Alkitab itu nggak pernah ngomong itu sembarangan gitu loh. Jadi Alkitab kalau nulis urutan itu berarti ada maksudnya. Kemudian saya berpikir apa ya relevansi antara kecemasan dengan perkataan. Ternyata ada relevansinya. Biasanya orang cemas dari apa? Orang lihat keadaan. Habis ngelihat ngapain? Dengar. Habis dengar berhenti sampai situ enggak kalau jadi cemas? Enggak berhenti, diapain? Diperkatakan. Diperkatakan makin cemas. Keadaan yang tidak baik kalau diperkatakan lagi, tambah cemas. Dan tadi firman Tuhan dikatakan kecemasan yang terus menerus akan mendapatkan mimpi buruk. Ketika kita memperkatakan keadaan yang tidak baik, makin cemas, makin jadi dalam hidupmu. Jadi kesimpulannya kalau kita nggak cemas, hatinya kita apa? Kalau nggak cemas hatinya damai. Kalau nggak cemas hatinya tenang. Dalam ketenangan ada kebijaksanaan. Termasuk kebijaksanaan dalam berkata-kata, terutama berkata-kata sama Tuhan. Nah saya kembali ke ayat 4. Ayat 4 dikatakan begini, lebih baik engkau tidak bernasar dan tetapi tidak menepatinya. Jadi kita mendingan gak usah bernasar deh kalau gak bisa nepatin. Bernasar itu apa? Bernasar tuh kita janji, kita mau ngelakuin sesuatu buat Tuhan. Itu yang namanya bernasar. Nah bedanya kalau Tuhan itu faktor pasti. Kita sudah belajar ya berapa bulan lalu. Tuhan faktor pasti. Faktor tidak pasti itu apa? Siapa? Boleh tunjuk dirinya sendiri. Manusia. Manusia itu faktor tidak pasti dan Tuhan tahu itu. Makanya ketika Allah tahu itu dia memberitahu jangan cepet-cepet berjanji kalau nggak bisa nepati. Kalau sudah berjanji buru-buru tepati janjimu karena manusia itu gampang lupa. Lebih baik nggak berjanji daripada nggak bisa menepati, jangan PHP. Pernah satu kali Bapak Ibu, saya itu pergi ke sebuah kota dan saya datanglah ke gereja, salah satu gereja di kota tersebut dan saya sangat diberkati gitu ya. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau nabur buat gereja ini gitu ya. Tapi pada saat itu umur saya masih 19 tahun, masih kuliah. Kira-kira kalau anak kuliah itu uang sakunya banyak apa dikit ya? Banyak apa dikit? Dikit, tergantung maminya sebenarnya. Tapi pada saat itu di posisi saya gitu ya, uang sakunya pas-pasan. Pada saat itu yang saya bilang sama Tuhan sebenarnya small money bukan big money. Tapi karena zaman dahulu nggak ada QRIS. Saya nggak bawa cash. Ya sudah akhirnya saya pulang dan nggak gereja itu lagi kan. Tapi saudara tahu nggak? Beberapa waktu lamanya, sekian lama, Tuhan ingetin loh. Tuhan bisa ingetin saya, kamu pernah punya janji. Akhirnya saya kembali ke kota itu, saya balik ke gereja tersebut dan saya persembahkan taburan saya. Saudara tahu, it's a small money. Bukan uang yang kayak gimana, enggak. Bukan buat saya kalau itu berarti, enggak sampai kayak gitu saudaraku. Tapi Tuhan tahu sesuatu. Apa yang kau ucapkan buat Tuhan itu berarti di matanya, itu berarti di hatinya. Ada enggak orang-orang di tempat ini, engkau pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau aku dapat pekerjaan,
aku mau melayani Tuhan. Atau mungkin kau bicara sama Tuhan, Tuhan kalau aku dapat anak Tuhan. Kalau aku dapat anak atau aku bisa selesaiin hutangku ini. Aku mau jadi KKS. Tapi ketika engkau sudah mulai bekerja atau ketika engkau sudah mulai punya anak. Ternyata engkau sibuk, engkau lupakan janjimu itu. Atau ada enggak? Di tengah-tengah kita ada enggak orang-orang yang bilang, Tuhan kalau engkau selesaiin permasalahanku yang ini, aku janji mau baptis. Aku janji mau ikut SOM, aku janji mau ikut encounter, aku mau janji ikut ISBC. Kalau itu saudara, Tuhan menanti janji saudara. Setiap perkataan yang kau ucapkan buat Tuhan itu berarti di hatinya. Dia menunggu engkau menepati janjinya. Saya bacakan satu ayat yang tadi saudaraku 3. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Saya berdoa atas tempat ini ada orang-orang yang diingatkan kembali nasarnya sama Tuhan, janjinya sama Tuhan. Dan engkau menepatinya karena itu berharga di hati Tuhan. Boleh enggak tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Tadi kita belajar di Pengkhotbah 5 bahwa Allah adalah Allah yang setia, dia menepati janjinya. Tapi saudara sama kayak saya enggak? Seringkali saudara bertanya-tanya, kalau Tuhan menepati janjinya, kenapa kok seringkali janjinya belum kelihatan? Kenapa kok Tuhan bilang tahun ini tahun multiplikasi, tapi kok multiplikasinya belum ada? Malah surut mungkin ya. Atau saudara berkata, Tuhan Engkau berjanji kalau keluargaku dipulihkan. Tapi kenapa sampai detik ini kok keluargaku belum dipulihkan? Ada enggak saudara yang berpikir seperti itu? Saya mempelajari satu hal. Ketika kita terima rema. Dari kita terima rema sampai itu digenapi. Biasanya ada jeda. Nah, ketika saya pernah mendoakan anak saya. Ketika anak saya itu ada benjolan. Ketika saya terima rema dari Tuhan, saya baca Alkitab dan saya terima rema. Gak lama, beberapa minggu tiba-tiba benar-benar digenapi. Benjolan itu hilang, itu pernah terjadi, jadi gak terlalu lama. Saya juga pernah mendoakan tentang pekerjaan saya, Tuhan bilang nanti tahun ketiga. Dan akhirnya benar, di tahun ketiga sungguh-sungguh digenapi. Tapi ada banyak sekali rema-rema yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan gak kasih tahu kapan gitu. Tuhan gak kasih tahu jangka waktunya kapan. Dan kebanyakan remanya justru seperti itu. Tapi jika ada rema-rema yang belum digenapi, biasanya ada sebabnya. Kenapa sih kok sampai rema itu digenapi? Yang pertama simple, karena belum waktunya. Kenapa kok sampai itu belum digenapi atas hidupku Tuhan? Simple, belum waktunya Tuhan. Yang kedua, kenapa kok sampai rema itu belum digenapi? Mungkin Tuhan itu menunggu kita siap. Ada orang-orang tertentu. Kalau diberkatinya sekarang, kalau jawaban doanya dikasihnya sekarang, malah menjauh dari Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan sedang mempersiapkan karaktermu. Justru dari proses, dari masalah yang kau terima dan kau alami saat ini, Tuhan sedang membentuk engkau, membuat engkau menuntut lututmu supaya engkau jadi humble di hadapan Tuhan. Supaya setelah engkau menerima segenap janji Tuhan, engkau tahu itu perbuatan tangan Tuhan. Mungkin juga ini seringkali juga saya alami. Saya seringkali memaksakan Tuhan, kenapa enggak jalan yang ini gitu ya. Kenapa kok enggak this way Tuhan? Tapi ternyata Tuhan sudah kasih rencana yang bahkan jauh-jauh lebih indah. Kenapa kita harus stick to this way gitu? Kalau Tuhan ngasih rencana yang jauh lebih baik. Atau mungkin ada dosa. Atau mungkin ada, bukan dosa, mungkin tabiat-tabiat. Mungkin kita nggak sampai melakukan hal-hal yang sampai kayak gimana. Tapi mungkin kita males. Mungkin kita nggak melakukan dengan excellent. Kita mungkin belum segenap kekuatan kita. Mungkin Tuhan mau memperbaiki itu. Dan yang jadi masalah banyak anak Tuhan. Begitu dia berfirman terima rema, belum digenapi, capek. Imannya rontok, imannya hilang, bahkan lupa kalau Tuhan pernah berjanji
Walaupun yang janji itu Tuhan, kalau enggak hati-hati, kalau iman kita rontok, kita bisa lupa loh. Kita bisa jadi enggak percaya loh. Padahal yang janji Tuhan sendiri, Allah yang setia menepati janjinya. Beberapa waktu yang lalu saya itu ngalamin. Saya mendoakan satu hal gitu ya, dan belum terjadi. Dan bikin saya kayak cukup down gitu. Tapi saya enggak cerita sama satu orang pun saya enggak cerita. Tapi tiba-tiba Tuhan itu ajaib. Saya datang sama Tuhan, aku doa. Tiba-tiba ketika saya dalam kondisi saya lemah, tiba-tiba ada DM dari Lydia menguatkan saya. Tiba-tiba ketika saya datang ke Pondok Daud, ada teman-teman yang memprofetikan dalam kehidupan saya dan itu membuat saya kuat lagi. Ada orang-orang ya, dalam fase menunggu, iman kita itu harus tetap kuat. Caranya kuat gimana? Carilah komunitasmu yang tepat. Ketika engkau lagi lemah, engkau lagi gak kuat, carilah orang-orang yang bisa bantu ngipasin iman kita ini loh. Ketika saya gak kuat ya, tiba-tiba ketika saya komsel, saya dengar anak saya, komsel saya sharing, tiba-tiba saya dikuatkan lagi. Ketika saya lagi capek gitu ya, iman saya kayak lagi gitu ya. Tiba-tiba saya dengar pemuritan dan itu memberkati saya dan iman saya bangkit. Tiba-tiba dalam ibadah seperti ini, kalau saudara ngikutin ya ibadah ini dari awal. Saudara sungguh-sungguh inilah semua difokus, disampingin dulu fokus sama Tuhan. Saudara benar-benar dari awal, dari pra-ibadah saudara cari Tuhan. Dari praise saudara mengikuti, dari worship saudara mengikuti. Tiba-tiba tuh kayak sesuatu yang dinyalakan kembali. Pada firman Tuhan seperti ini, saudara aminkan. Ibadah di gereja kita itu sangat powerful Bapak Ibu. Saudara ikuti dengan sungguh-sungguh, saudara pulang, saudara tiba-tiba kayak ada kekuatan yang baru. Oh yang setuju boleh tepuk tangannya bagi Yesus Tuhan. Dalam menanti janji Tuhan, tetaplah ada di dalam komunitas yang tepat. Jangan kehilangan harapan, tetaplah percaya dan terus berbenah diri. Karena janji Tuhan akan segera digenapi dalam hidupmu jadi dalam nama Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Boleh baca sama-sama? 2 Petrus 3 yang ke-9, 2-3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kata lalai itu artinya lupa atau males gitu ya. Atau sengaja menunda-nunda atau kurang berhati-hati. Tapi saya yakinkan saudara, semua itu bukan sifatnya Tuhan. Dia enggak lupa akan janjinya dalam hidupmu. Dia enggak lalai akan janjinya dalam hidupmu. Dia enggak pernah sengaja ngulur waktu untuk menepati janjinya. Saya percaya Tuhan itu sedang bekerja di balik layar. Dia tahu kapan waktu paling tepat untuk janjinya itu digenapi atas hidupmu. Dan saat itu tiba semuanya akan indah. Tepuk tangannya bagi Yesus. Tuhan, boleh angkat tangannya kayak gini saudaraku. Saya mau profetikan ini. Segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah janjikan kepada hidupmu tergenapi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangannya yang terbaik bagi Raja di atas segala Raja. Kita masuk di dalam momen Natal ya, makanya saya mau ajak saudara untuk membaca satu kisah Natal yang luar biasa. Matius 1 ayat 20 sampai yang ke-23, boleh nggak kita bacanya gantian? Saya ayat 20, saudara baca seterusnya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21. Ia akan melahirkan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23. Sesungguhnya anak darah itu
Amin. Oke. Ini adalah sebuah kisah Natal yang luar biasa. Yusuf pada saat mau dikasih janji Tuhan, dia sempat takut. Dia sempat gentar. Tapi Tuhan datang melalui malaikatnya dan memberi kekuatan. Seringkali ketika janji Tuhan datang, kadang-kadang membuat kita gentar ya. Kadang-kadang membuat kita takut, tapi saya berdoa atas tempat ini ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Supaya apa? Perhatikan ayat ke-22. Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Saudara harus tahu, momen kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Jadi sebelum Yesus lahir, itu sudah dinubuatkan sekian lama. Kelahiran Yesus di dunia disebut apa kalau di Indonesia? Natal. Natal itu berasal dari kata natalis. Yang artinya sesuatu yang berhubungan dengan kelahiran. Nah, kalau seorang ibu mengandung, ketika lahiran itu namanya momen penggenapan, ya kan? Udah mengandung sekian lama, kemudian melahirkan. Itulah momen penggenapan. Dan kelahiran Yesus itu adalah momen penggenapan janji Tuhan yang sudah lama dinubuatkan. Saya mau ajak saudara melihat Natal secara profetik ya. Saya percaya Natal itu bukan sekedar perayaan. Natal itu bukan cuman happy birthday Jesus, enggak cuman sekedar itu. Tapi sungguh-sungguh Natal itu penggenapan janji Tuhan. Dinyatakan atas hidupmu, hidupmu dan hidupmu. Tepuk tangannya kalau mau tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Dan nabi yang pertama kali menubuatkan janji Tuhan ini namanya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya waktu menubuatkan itu 700 sampai 800 tahun sebelumnya. Itu kira-kira lama apa lama itu? Kalau saudara dikasih janji 700 tahun kemudian mungkin sudah lupa gitu. Banyak orang sudah lupa pada saat itu. Tapi janji itu anyway tetap digenapi. Kita baca sama-sama Yesaya 7 ayat yang ke-14. 2-3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ayat ini itu diperkirakan terjadi sekitar abad 8 sebelum Masehi. Jadi pada saat itu ada seorang raja namanya Raja Ahaz sedang berperang mau diserang sama Raja Aram. Dan dia ngalami ketakutan yang luar biasa. Akhirnya Tuhan mengirimkan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya dikirimin buat apa sih? Buat menguatkan hati Ahaz. Tapi waktu dia menguatkan, dia berkata seperti ini. Seorang perempuan muda atau seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Zaman dahulu Bapak Ibu, kalau orang perawan itu nggak mungkin hamil. Kalau zaman sekarang pakai teknologi, saya nggak tahu ya, mungkin masih bisa, ada nggak yang dokter di sini? Mungkin masih bisa, saya nggak ngerti pakai teknologi dan segala macam. Tapi zaman dahulu itu sesuatu yang mustahil. Saya percaya momen Natal ini merupakan sesuatu yang profetik. Sesuatu yang buat kita besar. Bagi Ahaz, Raja Aram itu menakutkan. Bagi Raja Ahaz, Raja Aram itu benar-benar akan menghancurkan dia. Tapi Yesaya berkata, kalau Tuhan bisa membuat seorang perawan punya anak, apalagi masalah dalam kehidupanmu. Apalagi masalah sekecil dalam kehidupanmu. Sebesar apapun masalahmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau bayangkan sekalipun. Seorang perempuan muda loh, yang masih perawan, bisa punya anak, apalagi dalam kehidupanmu dia mau menggenapi apapun yang sesusah apapun terjadi dalam kehidupanmu, dia mau genapi itu atas kehidupanmu. Tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Di gereja kita ada nggak di sini yang mulai dari Cideng ya? Saya sendiri itu datang tadinya dari Solo, jadi waktu masih kecil-kecil gitu ya, ibadahnya itu masih di Solo. Waktu saya kalau nggak salah saya SMP, ini ada teman saya di sini namanya Kobili, ini juga dari SD. Seingat saya profetik Yesaya 60 dibuat gereja kita itu dimulai pada saat saya SMP, jadi mungkin Kobili mungkin sekitar SD gitu ya. Dari saya SMP
Tuhan sudah nubuatin Yesaya 60. Tapi pada saat saya datang di Jakarta, saudara tahu, di Cideng itu belum jadi kayak sekarang gini Bapak Ibu. Bahkan suami saya pada saat itu mulai bahkan 10 tahun sebelumnya masih Gereja Keluarga Allah Jakarta itu di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading itu masih kayak ini loh, kalau keyboard itu masih di set sendiri setiap minggu, nanti dibongkarin lagi. Setiap minggu masih seperti itu. Dicoba selama berapa tahun, gagal. Bahkan sampai tutup, ini benar-benar kejadian. Kemudian pindah ke Cideng. Saya masuklah, pas zaman saya di Cideng saya pindah ke Jakarta. Di Cideng juga gak segampang itu ternyata. Di Cideng sebelum saya masuk ternyata ada huru-hara yang luar biasa ya. Kalau ada yang masih ingat ada huru-hara yang luar biasa, heboh semua. Dan kenyataannya seperti itu, walaupun janji Tuhan Yesaya 60. Janji Tuhan Yesaya 60. Kepikir gak kalau hari ini saudara bisa duduk di Soho? Pada zaman itu Bapak Ibu Saudaraku, jangankan PIK, Soho, APL, itu nonsen, gak mungkin terjadi. Tapi satu hal, kalau Tuhan sudah berjanji, Dia Allah yang mencari jalan. Kelihatannya di depan mata ini mustahil, gak mungkin gimana caranya. Secara otak manusia ini kayak ngitung-ngitung aja tuh jelas gak mungkin, gimana caranya bisa. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan remannya dalam hidupmu, ketika Tuhan sudah berjanji, hal yang mustahil sekalipun, Tuhan akan mencarikan jalannya sampai itu jadi dalam hidupmu. Saya percaya yang terjadi di gereja kita juga terjadi atas hidupmu, dan hidupmu. Tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Bayangkan proses seorang ibu. Janji Tuhan tuh kayak gini. Ada yang pernah hamil gak ya? Saya deh ya. Saya pernah hamil gitu ya. Kalau misalnya nih ya, saya sekarang hamil misalnya. Hamil muda. Kalau saya nggak ngomong-ngomong sama orang, kira-kira orang tahu nggak kalau saya hamil? Nggak tahu, kenapa? Karena belum kelihatan. Tapi meskipun nggak kelihatan, janinnya ada nggak? Ada. Bertumbuh nggak? Bertumbuh. Masuk di trimester kedua, ada orang-orang yang masih tetap nggak kelihatan gitu ya. Ada yang mulai kelihatan dikit-dikit. Tapi janin itu mulai berkembang. Sampai masuk ke trimester ketiga. Masuk trimester ketiga momen penggenapan. Sesuatu yang belum terlihat bukan berarti tidak ada. Janji Tuhan juga sama. Kelihatannya mungkin belum kelihatan dalam hidupmu. Kelihatannya engkau sedang mengandung sih janji Tuhan itu. Pribadi lepas pribadi tempat ini, saya percaya saudara sedang mengandung janji Tuhan. Tapi saya nggak tahu saudara sedang masuk di trimester berapa. Apakah saudara sedang masuk di trimester pertama yang saudara terima janji Tuhan dan saudara bilang amin gitu ya. Kemudian saudara menghidupinya kayak saya dulu waktu hamil trimester awal, tiap hari makan minum susu 1 liter. Supaya anaknya sehat, supaya janinnya sehat. Saya makan kalau bisa, sebisa mungkin makannya nomicin gitu ya. Makan di rumah, dijaga. Ada nggak di sini yang engkau baru terima janji Tuhan dan engkau memelihara janji itu? Tapi ketika saudara masuk di trimester berikutnya, saudara mulai lupa, kok nggak kelihatan apa-apa. Kok nggak, rasanya kok nggak terjadi. Akhirnya saudara mulai lupakan. Saya mau tanya ya, Feli. Kalau kamu lagi hamil, nah lupa nggak kalau kamu hamil? Walaupun sudah sekian bulan, bisa lupa nggak? Nggak mungkin. Seorang ibu tidak akan bisa melupakan janin di dalam perutnya. Janji Tuhan itu seperti itu. Dalam hidupmu ada benih, ada janin yang ditaruh Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah lupakan. Kalau seorang ibu tidak akan pernah melupakan ketika dia hamil. Akhirnya ketika masuk trimester kedua. Kalau janin masih bisa di USG. Kalau janji Tuhan, ada yang seringkali sudah ada jejak-jejaknya kelihatan. Tapi seberapa banyak yang masih belum kelihatan apa-apa. Mungkin engkau sudah menunggu sekian lama. Mungkin engkau sudah menunggu sekian tahun. Mungkin engkau sudah menunggu dengan berbagai macam huru-hara yang terjadi dalam hidupmu. Sampai akhirnya engkau capek nunggu, saudara mulai lupakan janji itu. Tapi ini berita baiknya Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan gak pernah lalai, Tuhan gak pernah lupa akan janjinya
dalam hidupmu. Yesaya itu menantikan janji Tuhan berapa lama? 700 tahun, kurang lama apa itu? Tapi kelahiran Yesus itu membalikkan semua keadaan. Apa yang dinubuatkan oleh Yesaya itu jadi. Saya ngalami Bapak Ibu Saudaraku, waktu itu saya lagi dalam kondisi mendoakan sesuatu lah gitu. Saya lagi mendoakan sesuatu dan saya ngerasa kayak Tuhan tolong saya. Tapi anehnya Tuhan itu mengirimkan seseorang. Jadi pada saat itu kalau nggak salah lagi ibadah apa ya, tutup tahun atau ibadah apa saya lupa gitu. Saya lagi duduk di depan, saya lagi nggak pelayanan, saya duduk di depan. Kemudian ada seorang tuh ngeliatin gini loh, gini, gitu. Liatin saya lagi, saya pikir kenapa ya gitu. Setelah selesai ibadah, saya disamperin gitu. Cidina ya? Iya, kenapa gitu. Saya tuh sudah lama banget pengen ketemu. Loh, kenapa? Hampir nangis gitu. Loh, kenapa? Akhirnya dia cerita. Dia itu sudah lama depresi, mengurung diri di apartemennya, di dalam kamarnya. Dia mengurung diri, sampai mau bunuh diri, saking depresi. Ketika dia mau depresi, mau bunuh diri gitu ya, tiba-tiba dia itu buka YouTube. Entah gimana yang keluar pertama kok ya gereja keluarga Allah. Nah waktu itu ketika dia buka, saya juga nggak ngerti ya cara kerja Tuhan tuh amazing gitu ya. Ketika dia buka ternyata saya lagi kesaksian tentang anak saya pada saat itu. Kesaksiannya nggak ada hubungannya sama bunuh diri, nggak ada sama sekali. Tapi dari kesaksian tersebut orang ini berlutut di bawah kaki Tuhan. Dia nggak jadi bunuh diri dan dia bilang thank you for the testimony. Tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Dan setelah waktu itu Bapak Ibu, saya masuk ke kamar doa saya. Saya ngalamin yang namanya janji Tuhan yang saya doakan belum terjadi. Tapi bukan cuman belum terjadi, kok malah ada serangan gitu ya setelah kejadian itu. Akhirnya saya masuk ke ruang doa saya tekuk lutut saya. Saya bilang Tuhan, kalau saya ini boleh melakukan ini semua, saya nggak pernah ngelakuin ini buat manusia. Saya lakuin ini buat Tuhan. Saya ngomong gitu sama Tuhan. Kalau saudara lagi sedih-sedih ya kan, datang ke rumah doa, datang dan saudara berdoa sama Tuhan, saudara pengennya diapain sih? Dipamper ya, cup, iya sayang, it's okay, gak apa-apa. Janji Tuhan ya dan amin. Saya ekspektasinya gitu. Tapi anehnya pada saat itu Tuhan cuma bilang dalam hati saya, Tuhan bilang gini, loh kamu kan pernah dinubuatin sama Pastor Samson Dabas, kamu akan bikin lagu. Saya diem, kok bikin lagu? Ya udah, akhirnya ketika saya doa itu dan saya pegang keyboard dan saya membuat sebuah lagu. Saya ini bukan penulis lagu Bapak Ibu, bukan penulis lagu. Saya sudah mencoba lah berusaha ya sebagai seorang di praise and worship ya kan. Saya pengen memberikan lagu saya buat Tuhan. Tapi selama bertahun-tahun tuh gak pernah bisa. Tiap bikin lagu entah jelek, entah gak selesai, entah lupa. Akhirnya udah gak pernah bikin lagi. Tapi ketika Tuhan mengingatkan saya akan nubuatan yang bahkan saya lupa. Tiba-tiba dari doa saya bikin lagu. Dan lagu itu jadi. Kemarin sudah rilis, produsernya ada di sini 12. Sudah rilis judulnya Terus Senangkanmu, saudara boleh cek di YouTube. Gitu ya, semua buat kemuliaan nama Tuhan. Tapi bukan itu. Bahkan nubuatan yang kita sudah lupa, Tuhan itu masih ingat. Tuhan gak pernah lalai akan setiap janjinya dalam hidupmu. Walaupun kita ini sudah lupa. Tapi boleh gak yuk sama-sama nunggu janji Tuhan? Boleh gak yuk nunggu janji Tuhannya jangan sambil meronta-ronta, jangan sambil nangis-nangis. Tapi kalau kita nunggu janji Tuhannya sambil berbuah yuk. Sambil bekerja yuk, sambil cari apa yang kita bisa lakukan buat mempermuliakan nama Tuhan. Boleh gak tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan? Saya mau deklarasikan ini buat Bapak Ibu Saudaraku, terima di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, semua janji Tuhan dalam hidupmu yang sempat kau lupakan, yang sudah lama bertahun-tahun gak lagi kau pikirkan, bahkan sudah kau lepaskan. Akan tetapi anugerah Natal tahun ini akan membawa setiap janji Tuhan itu digenapi dalam hidupmu. Jadi. Terima di dalam nama Tuhan Yesus, tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan.
Ketika Yesus lahir, itu sedang masuk di dalam masa yang namanya intertestamental. Saudara tahu itu apa? Jadi gini, perjanjian lama berakhir sampai ke perjanjian baru. Itu ada satu masa 400 tahun Tuhan itu enggak berbicara sama sekali. Jadi pada zaman itu tidak ada yang namanya nabi, tidak ada yang namanya orang dengar suara Tuhan, enggak ada yang namanya orang dapat penglihatan, enggak ada kegerakan rohani, enggak ada. Jadi saudara bisa bayangin enggak itu? Zing di surga tapi kekacauan di bumi. Dan benar, pada zaman itu kondisi benar-benar kacau, semua dunia itu sedang memperebutkan kekuasaan gitu. Siapa yang paling berkuasa? Itu adalah zaman kegelapan. Tapi saudara tahu nggak? Justru di zaman yang paling gelap, Yesus lahir. Justru di zaman yang paling nggak mungkin, malah penggenapan janji Tuhan itu jadi. Ada nggak orang-orang di sini yang engkau berkata, kalau aku punya rumah, ya berarti karirku nih harus baik dulu. Aku mungkin dapat warisan gitu ya. Atau mungkin pekerjaanku harus begini dan begitu. Kondisi dunia, kondisi ekonomi harus begini. Baru aku bisa rumah. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan, kondisi dunia mau seburuk apapun, kondisi pekerjaan mau seburuk apapun, tapi ketika janji Tuhan itu digenapi dalam hidupmu, itu bisa terjadi begitu saja. Tepuk tangannya yang terbaik bagi Tuhan. Janji Tuhan itu nggak tahu kapan. Kayak contoh ya, Pak Obaja itu pernah seringkali bilang gini, kalau masalah dalam hidupmu semakin berat, masalah dalam hidupmu semakin pelik, berarti semakin dekat dengan kata selesai. Bukan selesai dead gitu, bukan ya. Selesai masalahnya. Sama kayak ibu-ibu yang sudah mau lahiran. Ada nggak di sini yang sudah pernah ngelahirin tapi normal ya? Ada yang namanya kontraksi. Kontraksi itu sakit gak? Sakit. Kontraksi sakit. Makin deket lahir makin sakit, makin dekat lahir sakitnya makin teratur. Tapi justru paling sakit, paling teratur masalahnya kayak bertubi-tubi datang. Penggenapan janji Tuhan. Justru pada saat makin sakit, makin sakit, makin sakit, lahir. Saya perkatakan dalam kehidupan setiap saudara ya. Saudara mungkin ngalamin kayak saudara sudah capek. Kau datang di tempat ini mungkin engkau bingung, kau cari Tuhan, Tuhan bener gak nih? Ini Tuhan tuh pernah janji bener gak sih? Tapi saya mau katakan dalam hidupmu, seburuk apapun masalahmu, sampai kau ngerasa gak kuat sekalipun. Yesus lahir di zaman justru yang paling gelap di dalam dunia ini. Kondisi gelap dalam kehidupanmu, justru janji Tuhan dia mau nyatakan ke atas hidupmu, hidupmu, hidupmu dan hidupmu. Terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika manusia itu ngelihatnya gak mungkin, Tuhan itu beda ngelihatnya. Tuhan itu ngelihatnya kesempatan. Kesempatan buat apa sih? Kesempatan buat dia menyatakan kuasanya supaya digenapi dalam hidupmu. Ketika engkau lihat lagi, engkau tahu itu bukan kamu. Tapi kuasanya yang bekerja dalam hidupmu. Saya percaya Natal itu bukti janji Tuhan. Ketika saudara masuk Natal nanti, jangan melewati Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi saudara tahu, Natal itu bukan tentang masa lalu. Natal itu bukan tentang perayaan birthday-nya Jesus. Not just only that. Natal berbicara tentang janji Tuhan yang masih bekerja, masih berkarya sampai hari ini. Sampai itu digenapi atas hidupmu. Tepuk tangannya yuk. Janji Tuhan selalu digenapi dalam hidupmu. Amin. Kita mau baca satu ayat lagi. Matius 2 ayat 3 sampai yang ke-6. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan semua imam, kepala dan ahli Taurat, bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi,
Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi ceritanya pada saat itu Raja Herodes itu was-was dan khawatir. Karena ada raja yang mau lahir dan itu akan memerintah Israel. Akhirnya dia cari tahu gimana, akhirnya dia menemukan. Nabi Mika pada saat itu dia yang ngomong gitu ya, saya bacakan Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang memerintah Israel. Nabi Mika ini menubuatkan ini sekitar sama 700 sampai 800 tahun sebelumnya. Pada saat dia ngomong seperti ini, orang ngetawain. Kenapa kok ngetawain? Gak mungkin seorang pemimpin itu lahir di Bethlehem. Kenapa? Karena Bethlehem itu kota kecil. Bethlehem itu kayak dusun kecil. Gak mungkin lah seorang yang pinter, yang bisa memerintah, yang bisa perang. Itu lahir dari tempat itu, gak mungkin. Pada saat itu, semua yang dikatakan oleh Nabi Mika itu dianggap sebagai jokes, dianggap sebagai lelucon. Tapi kenyataannya Yesus justru lahir di tempat yang orang lain anggap hina. Orang lain anggap kecil, orang lain memandang sebelah mata. Justru juru selamat lahir dari tempat itu. Ada nggak sih orang-orang di tempat ini yang kau ngerasa kayak Bethlehem? Kau ngerasa dalam hidupmu tuh kayak engkau dipandang sebelah mata. Kau ngerasa kayak nothing's good dari my family. My family itu kecil, my family itu kayak ini. Aku juga nggak bisa ngelakuin apa-apa. Tapi melalui Natal kali ini, bahkan Sang Juru Selamat, Sang Mesias, dia lahir di Bethlehem. Saya berdoa di momen Natal ini, Tuhan akan melakukan mujizat yang tidak pernah kau sangka-sangka. Mungkin proyek besar yang saudara pikir itu nggak pernah terjadi, tapi itu dinyatakan Tuhan di Natal ini jadi dalam hidupmu. Mungkin pintu-pintu baru yang selama ini kau pikir itu bakal tertutup, nggak mungkin kau bisa terima. Tapi entah gimana dengan anugerah Natal, engkau terima itu dan itu justru membawa engkau mengalami kemajuan dalam hidupmu. Orang-orang akan melihat engkau dan orang bisa berkata, kok bisa ya? Harusnya kan orang itu, bukan kita. Tapi kenapa kok justru kita? Saya berdoa atas tempat ini. Nanti tahun depan engkau kesaksian demi kesaksian, kesaksian demi kesaksian itu keluar dari mulut bibirmu. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ya, mujizat Tuhan itu gak sesuatu yang kayak harus gini dulu gitu. Contoh di Nigeria. Di Nigeria itu tuh bukan kayak dari 0 terus 100 orang, 1000 orang naik sampai 17 juta jiwa. Gak kayak gitu. Di Nigeria tuh saya belajar banyak hal. Di Nigeria mujizat itu terjadi just like that. Yang pernah ke Nigeria pasti paham yang saya maksudkan. Kalau saudara belum pernah, saudara bisa datang dan saudara lihat sendiri. Mujizat itu terjadi begitu saja. Dan ketika Tuhan berkarya, ketika Tuhan bekerja, entah gimana, ketika mujizat banyak terjadi, dirubung sama orang, banyak orang perlu Tuhan, banyak orang, jadi jutaan jiwa itu berkali-kali, berlipat-lipat ganda, multiplication itu terjadi just like that. Seringkali yang membuat kita ini kayak gak bisa ngalami janji Tuhan. Kenapa? Karena kita itu mengkotak-ngotakkan Tuhan gitu loh. Harus gini dulu Tuhan, baru bisa gini. Kalau enggak ya enggak bisa, gimana caranya? Seringkali yang perlu diubah dalam kehidupan kita itu paradigma kita. Saudara tahu Yusuf? Yusuf hari ini tuh dia masih di dalam penjara. Lehernya masih dibelenggu. Besoknya dia seorang pembesar. Saya bacain ayatnya Bapak Ibu. Mazmur 105 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, 17 sampai yang ke-21. Saudara nyimak karena saya percaya ini akan bisa memberkati saudara. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Anyway pemain musik boleh masuk. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel.
Tadi dikatakan apa? Dia nggak lupain perjanjiannya sampai 1000 angkatan. Saudara bikin perjanjian sama Tuhan sekarang. Apa yang kau lakukan sekarang itu nggak sia-sia. Itu akan terus berlanjut sampai ke anak cucumu. Sampai 1000 angkatan. Oleh sebab itu saya berdoa ya atas tempat ini ada orang-orang yang mempertahankan imannya. Kenapa? Bukan Tuhan itu nanti ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan itu nggak ngelihat, nggak nanya, mana janjiku sudah tak genapi belum? Tuhan nggak nanya itu. Tuhan tanya, apakah engkau mempertahankan imanmu sampai akhir? Apakah engkau tetap bertahan walaupun itu susah? Apakah engkau tetap percaya walaupun kelihatannya nggak ada dasar buat percaya? Itu yang Tuhan perhitungkan dalam hidupmu. Dan Tuhan nggak cuma memperhitungkan itu di masamu. Tuhan akan memperhitungkan itu sampai ribuan generasi, sampai 1000 generasi di bawahmu. Wow. Lanjut ya, ayat 17. Diutusnya lah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan membelenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Jadi pada saat itu Yusuf masih apa? Terbelenggu sama besi. Kenapa? Janji Tuhan bukan gak ada. Dia lagi terbelenggu sama besi. Janji Tuhan itu terus bekerja. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Tuhan membenarkannya. Saya berdoa atas tempat ini ya. Kalau kita terima janji Tuhan. Kita gak berhenti sampai firman itu belum matang. Sampai janji itu belum matang. Seorang ibu kalau lahir, babynya lahir sebelum waktunya, justru malah beresiko babynya meninggal. Justru malah meresikokan ibunya sendiri. Tapi apapun janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan atas hidupmu, tunggulah sampai janji itu matang. Sampai firman itu digenapi dalam hidupmu. Dan janji Tuhan membenarkannya. Saya berdoa kalau kita sampai firman itu sudah matang dan firman itu sudah genap. Tuhan melihat kita dan Dia melihat iman kita sebagai kebenaran. Ayat 20, Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya Dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala kepunyaannya. Just like that. Mungkin sekarang kayaknya impossible lah Tuhan, ini aku tuh kayak terbelenggu semuanya gini loh. Aku di tempat yang bahkan orang lain tuh gak ngeliat sama sekali gitu. Di penjara paling bawah terbelenggu. Tapi kalau engkau menantikan janji Tuhan itu dengan iman yang nyala-nyala. Engkau berpengharapannya sama Tuhan. Sama seperti engkau gak pernah berharap apapun sama orang lain. Engkau berharapan sama Tuhan. Sampai firman itu jadi. Digenapi atas hidupmu. Saya berdoa itu yang digenapi oleh Tuhan di Natal kali ini. Terima karena Natal adalah momen penggenapan. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku.